Di Australia nanti bakal 180 derajat guys. Kehidupan kalian akan berbeda. Asik. Berubah gitu loh. Berotot ya. Ya bukan berotot lagi. Dan ada yang mereka balik karena mereka gak kuat mental. Maksudnya kayak stres gitu loh. Kerja di Australia dapat 50 juta sebulan ya kan, atau 20 juta puluhan juta lah sebulan, puluhan juta satu minggu. Itu benar-benar menggiurkan banget ya. Dikuatin tauhidnya mumpung masih banyak pengajian, taklim, kumpul-kumpul ya kan. Sekarang alhamdulillahnya kalau misalnya ada duit banyak kaget, beli investasi apa nih? Udah beda. Peralihannya beda, lebih positif lah ya, insya Allah. Amin. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Podcast ini mostly akan bercerita tentang perjalanan, pengalaman, dan kisah aku di negeri Kanguru sebagai working holiday visa holder, alias pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia. So, the podcast will tell you about my stories, my experience, my journals, and anything about Australia based on my own experience. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Terus yang ketiga adalah persiapan fisik. Wah, apa nih kira-kira fisik yang berhubungan Kenapa dengan persiapan fisik harus? Karena ini beda banget ya kerja. Tadi kayaknya pernah disampaikan sama Mbak Rima tadi, kerjaan di Australia dengan working holiday visa itu mostly kerjaan physically demanding, atau mereka membutuhkan kerjaan fisik yang kamu angkat berat, angkat apalah barang, angkat kardus, apalah. Dan iya, pokoknya ya, apalagi kalau misalnya kerjaan farm picking kan. Itu Biba waktu pertama kali kerjaan farm itu ember kurang lebih 25 minimal 25 kilo. Satu ember. Di tomat ember yang penuh ya. Kan kita kan bawa ember kosong, terus kita picking cepet-cepet, terus seperempat kita pindah. Kalau misalnya tomatnya nggak ada, kita pindah. Kalau udah mau penuh kan dia nggak boleh, kalau misalnya nggak boleh kita tinggal kalau belum penuh. Jadi kalau udah mau penuh itu udah berat banget, udah 20 kiloan. Itu berat banget rasanya. Dan itu kalau misalnya kalian nggak persiapin, atau misalnya kalian backgroundnya yang di Indo kerjaannya bukan physically kayak Biba waktu dulu kerja di rumah sakit, cuma pencet-pencet tombol karena radiographer, cuma pencet-pencet tombol komputer, ngotak-atik apa di AC ya kan. Di Australia nanti bakal 180 derajat guys, kehidupan kalian akan berbeda, asik, berubah gitu loh. berotot ya. Ya bukan berotot lagi, berotot sambil memar. Bener-bener kayak kita, maksudnya jangan expect kalian dapat kerjaan yang dapat di indoor gitu kan. Ada beberapa, tapi kan kalau sampai di Australia, kalau misalnya kalian milih-milih kerjaan itu bakal susah kan. Jadi apapun kerjaannya udah jalanin aja dulu gitu kan. Dan itu tuh kalau aku sih berdoanya kalian bisa dapat kerjaan yang kalian inginkan. Tapi kan kita harus persiapin nih, kayak persiapan fisik, yang angkat beban lah, mungkin nge-gym, atau lari-lari, jogging tiap pagi, atau jogging pas panas-panas. Tapi jangan lupa sunscreen, oke? Nanti disalahin itu tuh Biba suruh panas-panasan katanya, terus gosong kena ini. Sunscreen sama ini sih suplemen ya. Iya, sunscreen sama suplemen. Apalagi nih kalau misal persiapan fisik, apalagi ya? Itu sih paling nge-gym. Soalnya kalau cuma lari-lari atau jalan-jalan doang masih kurang, karena kita juga ada kegiatan yang angkat-angkat gitu kan seringnya. Gitu, jadi nge-gym sih itu biar boyokan sih bakal. Siap-siap aja kalian ya. Siap-siap aja. Jadi kalian harus persiapkan itu otot bagian belakang guys, bagian belakang, paha, tangan, bagian atas.
apalagi dada, apalagi pokoknya semuanya itu persiapin. Otot kalian harus benar-benar kuat secara otot. Kalau misalnya takut nanti punggungnya kenapa-kenapa, mending bawa korset sih dari Indo. Oh iya, ya back Itu penting support. banget. Korset Back yang support. back support ya, bukan korset yang buat ngecilin perut. Mohon maaf nih, beda penggunaannya. Soalnya yang korset buat ngecilin perut kan dia nggak ada kawatnya di belakang kan. Iya. Nah, Iya. Biba itu emang nggak punya, maksudnya nggak ada persiapan itu, nggak ada yang ngasih tahu juga, dan nggak ada expect bakalan sesakit ini gitu loh. Punggungnya kayak apa ya, expectnya tuh aku kan masih muda, masa iya boyokan ya kan. Ya mohon maaf kalau misal tiap hari 20 kilo begitu terus bungkuk terus ya tetap aja sewak itu badan. Iya, terus tapi alhamdulillahnya setahun terakhir ini Biba pakai punyanya si abang saya, mas suami asik. Karena dia bawa 3 apa ya, dia bilang ini tuh bagus banget kata dia gitu kan pas PDKT, asik. Terus aku pakai, wih beneran ngefek banget Mbak Rima. Aku biasanya misal 10 jam di sini kan, selain physically demanding juga long hour guys kalau kalian mau dapat overtime. Jadi bener. 10 meskipun kamu nggak angkat-angkat, tapi kalau berdiri doang 10 jam merasain aja tuh punggung sakit banget. Jadi setelah aku pakai pakai korset yang ada kawatnya di belakang tuh, itu enak banget. Kayak 10 jam biasanya 5 jam tuh udah sakit punggung, 10 jam tuh nggak sakit ya, paling pegel tapi nggak sampai sakit. Kalau dibuka baru lega. Sampai rumah kan dibuka lega banget, enak. Iya, lega banget. Nggak yang sakit sampai rumah, waduh sakit banget. Buat ruku kayaknya udah sakit buat ruku. Iya. Itu korset sepenting itu. Ya, harus pakai sih. Terus persiapan yang keempat yaitu persiapan mental. Nah, mental ini juga sangat penting karena ada beberapa temen atau cerita dari temen-temen Biba itu ada yang balik, tapi emang waktu itu lagi kondisinya lagi jelek banget kan, COVID. Kita datang pertama 2020, COVID, mereka ada yang balik karena mungkin keluarganya karena memang mereka khawatir sama keluarganya, terus karena di Australia nggak dapat kerjaan, emang susah banget. Mereka mungkin salah track karena mereka langsung ke Sydney kan, terus tiba-tiba COVID langsung lockdown semua, nggak ada kerjaan sama sekali. Ya di Australia itu kalau misalnya nggak ada kerjaan, uang tuh ngalir terus, uang rent, uang makan, mahal banget itu. Kalau kalian nggak ada pemasukan, udah deh, semua saving habis. Jadi ada beberapa teman yang terpaksa harus pulang ke Australia, balik ke Indo. Dan ada yang mereka balik karena mereka nggak kuat mental, maksudnya kayak stres gitu loh. Di sini kerjaannya ini susah, kerjaannya berat gitu kan. Jadi mungkin yang dari Indo itu jangan terlalu banyak berekspektasi ya guys. Soalnya kan banyak tuh di sosial media, di sosial media itu banyak banget kan yang share, atau di YouTube pasti banyak clickbait gitu kan ya. Kerja di Australia dapat 50 juta sebulan ya kan, atau 20 juta puluhan juta lah sebulan, puluhan juta satu minggu. Itu benar-benar menggiurkan banget ya. Bener sih, memang ada beberapa kerjaan di Australia yang kayak gitu. Tapi jangan salah, kalau di Australia itu bakalan jobless atau pengangguran. Jadi apalagi awal-awal pertama bakalan susah banget kalau misalnya kalian belum ada experience atau apa. Jadi tolong jangan ekspektasi kalau kerjaan itu bakal gampang dan bakal gampang dapat duitnya. Tapi ekspektasilah di Australia tuh kerjaannya emang fisik banget ya. Dan yaitu perbanyaklah banyak teman sih, banyak teman. Koneksi. Kalau misalnya kalian kesini nggak ada teman,
terus stres, pasti kalian rasa sendiri, pasti lebih depresi nggak sih? Iya benar. Kalau ada temen kan, oh ayo semangat yuk, bisa yuk gitu, aku juga nggak ada kerjaan nih gitu. Kalau ada teman kan, oh di tempat kerjaku ada lowongan atau apa, oh nanti kalau misalnya ada lowongan aku kasih tahu ya, kayak oh ada nih teman yang peduli sama aku, ada satu perjuangan gitu kan. Tapi kalau sendirian kayaknya agak susah. Jadi persiapan mental, persiapan jangan terlalu tinggi ekspektasi itu Iya, biar benar. kalian nggak kecewa lah. Iya. Terus juga dipersiapkan matang-matang nih, niatnya ke Australia itu mau ngapain gitu. Mau nyari duit kah, atau mau jalan-jalan kah, atau mau nyari teman, atau mau nyari experience gitu. Atau klasik ya kan, mau beribadah kepada Allah asik. Biasanya kan gitu kan, maksudnya atau mau ini apa sih, mau berdakwah, Masya Allah banget. Masya Allah. Sekali mau berdakwah gitu kan, ya pokoknya dikuatin itu tujuannya. Kalau misal tujuannya kalian traveling, oh nggak dapet job nggak apa-apa, mungkin saat ini kita traveling, nanti dapet job alhamdulillah gitu. Kalau tujuannya duit, oh berarti mungkin ini saatnya kita istirahat, badannya disayang-sayang, nanti banyakin temen lah. Kalau misal pasti ada temen yang bisa bantu, soalnya kita nggak tahu ya, kalau yang Biba rasain, teman-teman WHV yang Biba temen tuh orang-orangnya peduli banget. Jadi mereka pasti bakal bantu nyari kerjaan, karena mereka tahu gimana survive-nya di Australia itu kayak apa. Iya, jauh dari orang tua. Ini bukan yang di luar kota, tapi benar-benar di luar negeri kan kita. Jadi ya, nggak punya siapa-siapa, nggak pada kenalan. Iya, benar. Mau gelandangan pun nggak tahu mau gelandangan di mana gitu loh maksudnya. Iya. Maksudnya kalau di Australia kan mau tidur di emperan pun nggak bisa, kena fine kamu gitu. Iya. Kena denda gitu loh maksudnya. Karena kita memang nggak, ini bukan rumah, ini bukan negara kita gitu, jadi agak susah kalau misal. Jadi harus dipersiapkan mental dengan kuat. Yang terakhir adalah persiapan spiritual. Yap, apa tuh persiapan spiritualnya? Persiapan spiritual yang aku maksud tuh kayak hubungannya kita sama pencipta ya. Kalau Biba kan Muslim, jadi Biba bakalan cerita dengan point of view as a Muslim. Jadi kalau misal di Australia kan udah pada tahu di sini tuh bukan negara Muslim, bukan mayoritas orang Islam, jadi nggak semuanya itu ada masjid tuh nggak ada di semua tempat, paling cuma di kota besar kayak Sydney, Melbourne kayak gitu. Kalau misal di pelosok-pelosok nggak bakalan ada itu. Jadi buat kalian yang mau ke Australia, dikuatin tauhidnya, mumpung masih banyak pengajian, taklim, kumpul ya kan. Dikuatin tauhidnya, diperbanyak ibadahnya. Jadi kebiasaan ibadahnya itu dikencengin lagi gitu, biar sampai di Australia itu nggak turun lah iman kan naik turun kan, tapi seturun-turunnya nggak sampai melebihi batas lah maksudnya gitu. Dan perbanyak ini sih grup-grup WhatsApp, grup online gitu, jadi biar ada yang sering ngingetin gitu. Ya benar. Karena ya itu iman itu bakalan tergerus gitu loh kalau misal nggak ada yang mengingatkan. Dan dicamkan kalau di sini itu sholat itu nggak harus di musola atau di tempat sholat gitu. Sholat itu bisa di mana aja asalkan suci dan bersih ya kan. Maksudnya nggak harus di tempat kerja nggak ada tempat sholat nih di Australia nih, maksudnya di tempat kerja Australia ini nggak ada tempat sholat, nggak ada tempat khusus buat sholat. Ya nggak apa-apa, yang penting ada tempat pojok cukup buat kalian sholat dan itu bersih dan itu suci, nggak ada najis apapun, itu udah sah untuk sholat ya kan. Iya betul. Iya itu, jadi harus harus diperkuat lagi spiritualnya
sama perbanyakin belajar apa ya, karena kan kita kan di sini bakal ketemu banyak banget orang muslim dari berbagai dunia, dan itu mereka bakal bakal ada yang menganut Imam Syafi'i, ada yang menganut Imam Hambali, ada yang menganut Imam, coba lagi Mbak yang Syafi'i, Hambali, Maliki sama satu lagi, ada 4 lagi. Iya, ada 4. Lupa ya. Ini ngeblank ya. Astagfirullah. Ya, intinya kita harus toleran lah. Toleransi itu kayak gini salah. Itu enggak benar. Gitu. Benar banget. Terus di sini juga ada beberapa yang kan ada Islamnya, Islam Syiah sama Sunni. Ya kan? Kalau Indonesia kan Islam Sunni. Jadi kalau misalnya ketemu orang Islam Syiah ya jangan kamu langsung, kamu salah, kamu bukan muslim gini-gini ya. Enggak. Jadi harus perbanyak ilmu biar kita tuh bisa open minded, bisa lebih toleransi, lebih respect, lebih menghormati orang lain. Apalagi ada tambahan nggak? Itu aja sih paling kalau dari aku. Nanti jangan kaget kalau di Australia kita kan mungkin biasa kalau bayar kosnya sebulan sekali. Belanja sebulan sekali. Nah kalau di sini tuh apa-apa tiap minggu. Iya. Gajiannya itu mingguan, otomatis groceries-nya belanjanya juga mingguan. Bayar kosnya juga mingguan. Kalau punya sewa mobil, kendaraan gitu, itu juga seminggu sekali kita bayarnya mingguan. Kayak gitu. Ya jadi semuanya mingguan kan. Jadi nggak ada tuh tanggal tua, nggak ada. Kita tanggal tuanya per 7 hari. Iya. Karena per minggu kita. Ya kita nggak pernah Biba jujur aja Biba nggak pernah ngerasain tanggal tua kecuali pas lagi nganggur jobless. Itu doang. Iya. Jadi itu sih paling itu aja tambahannya. Soalnya yang lainnya udah dibahas semua sama Biba, udah lengkap banget. Jadi nanti iya. Nanti teman-teman tinggal harus mempersiapkannya tuh benar-benar kayak fisiknya, skillnya gitu. Benar sekali. Sama mungkin skill yang satunya, tambahan skill lagi deh. Skill finansial. Finansial ini tuh Bibah kayak agak sedikit menyesal ya, aku nggak pelajarin finansial secara matang. Karena aku baru melek finansial itu sebenarnya dari sebelum ke Australia itu aku udah pengen banget kan kayak financial freedom lah tahu kan yang tentang itu financial freedom, pengen financial freedom pas lagi muda gitu kan, makanya pengen ke Australia gitu. Tapi aku nggak tahu bagaimana sih cara mencapai itu gitu loh, kayak harus investasi apa, gimana cara investasinya, gimana cara pembagian saving. Itu aku bener-bener baru 2 tahun terakhir ini baru belajar. Jadi kayak gimana sih cara hemat atau memberikan budget-budget gitu kan, kasih budget ini buat makan, ini budget buat jalan-jalan. Itu bener-bener aku baru pelajarin 2 tahun ini, dan itu kayak aduh kok telat banget sih gitu loh. Telat banget sih aku kasih investasinya sekarang, kenapa nggak 3 tahun yang lalu gitu. Kayak aduh ya udah, tapi nggak apa-apa. Jadi buat kalian pelajarin tuh banyak-banyak, biar kalian di sini nggak kaget uang, terus apa-apa langsung beliin ini itu terus hilang semua, nggak ada saving, nggak ada apa. Soalnya banyak yang kayak gitu, dan Biba pernah kan ketemu orang yang di sini 10 tahun dari Indo, dia pakai visa aku lupa, bridging atau protection lah pokoknya itu. Dia ditanyain kan, bukan aku yang nanya tapi temanku yang nanya, kayak kamu udah dapat gila 10 tahun dapat apa aja, terus dia langsung mikir nggak ada, kata dia gitu. Wow. Iya, bener-bener dia yang bener-bener yang YOLO gitu loh, notabene YOLO. Terus dia bilang, dia sampai, emang kamu udah simpen apa aja? Terus dia ceritakan, aku udah beli ini, tanah lah segala macam. Terus bilang, aku kemana aja ya, dia kayak gitu kan. Terus kayak
dia kayak mungkin Wow. tertampar atau gimana. Oh ya ternyata sebenarnya bisa gitu loh, bisa di saving walaupun pendapatan kalian sedikit atau savingan yang kalian bisa kalian saving tuh cuma dikit, tapi kalau misal lama-lama kan sedikitnya di Australia kan tetap aja banyak di Indo gitu. Iya, banyak di Dan Indo. itu tuh hal yang aku sesalin kalau karena aku telat belajar. Jadi aku lebih aku lebih investnya itu ke hal-hal yang enggak ada apa returnnya kayak gitu. Aku beli kayak misal ya beliin orang tua mobil, itu kan kayak nggak ada investasi buat kedepannya kan, karena kan mobil kan harganya bakal turun. Tapi itu bukan dari investasi sih, karena emang pengen beliin aja orang tua. Terus investasi yang agak ketuaan, maksudnya investasi tanah gitu kan, itu kan agak tua kan, maksudnya orang-orang baby boomer gitu kan. Kalau zaman sekarang kan yang lebih gampang, yang bisa returnnya cepet kan ya investasi sekarang kan, atau obligasi atau apa itu tuh kalian pelajarin, terus budgeting atau apa itu, dana pensiun, dana pendidikan, dana darurat. Nah itu tuh kalian pelajarin saat ini, itu sangat penting banget, karena itu adalah salah satu penyesalan Bibah 2 tahun lalu. Maksudnya udah 3 tahun di Australia dan itu baru sadar gitu loh. Iya, soalnya kita kadang memang kalau nggak biasa megang uang banyak, terus kemudian megang uang banyak kayak pengen apa-apa dibeli, Spending. apalagi benar. Lihat barang-barang di sini bagus-bagus, branded kan. Kayak pengen pengen punya ini gitu. Alhamdulillahnya sih Biba bukan orang yang, maksudnya bukan spending ke branded ya, tapi sayangnya aku tuh lebih spending traveling sama makan. Oh gitu. Iya, Biba tuh nggak suka beli baju-baju. Biba tuh baju-baju Biba kalau boleh jujur itu tuh dari op shop, dari baju thrift shop, tau kan, yang barang bekas gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu, aku lebih suka yang kayak gitu, kayak sayang gitu kalau misal mau beli baru. Kalau misal baru mungkin yang diskon atau yang lagi clearance, yang bener-bener harganya di bawah $10 atau di bawah $20. Tapi kalau makan itu kayak jor-joran gitu loh. Gak tau kenapa ini beda kebiasaan. Emang nggak, barangku emang nggak ada yang branded, tapi kayak makan tuh kayak aku pengen coba ini, mumpung di sini nih, kapan lagi, kayak misalnya lagi traveling kan, kapan lagi nih. Nah itu tuh nggak kerasa, apalagi makan di Australia kan. Nah alhamdulillahnya ketemu mas suami ini yang bener-bener orangnya sangat hemat dan sangat perhitungan. Itu tuh sangat mentampar aku gitu loh, kayak wow, ini sangat ngaruh banget gitu kalau misal kita ngepres makan di luar. Ya meskipun aku dulu nggak sering banget makan di luar, cuman sekarang lebih press lagi. Kayak makan, kita kan lebih, aku kan udah tahu kan makanan di Australia itu seenak-enaknya tetap aja lidah Indonesia tetap aja enakan makan di Indo gitu kan. Jadi kayak kita tuh komitmen, udahlah nggak usah makan di Australia, maksudnya kita nggak usah makan di luar kecuali kepepet, kecuali kalau kita di luar terus nggak ada makanan atau apa, kita nggak bawa bekal, ya udah kita beli. Tapi kalau misal kita bisa bawa bekal atau kita bisa masak, kita simpen uangnya gitu sampai kita nanti bisa balik ke Indo atau ke Taiwan, di negaranya. Jadi kita makan sepuasnya kita gitu. Jadi itu bener-bener yang dari cost-nya aku, cost-nya aku untuk makan traveling itu reduce banget gitu loh. Terus aku baru belajar tentang budgeting itu ya karena kok sangat ngaruh banget gitu. Yang tadinya aku cuma bisa saving segini, ternyata aku bisa saving bisa sampai 70% gitu kan misal. Dan itu wah, ya walaupun telat tapi alhamdulillah udah belajar. Sudah, iya. Dan kita harus belajar juga dari pengalamannya Biba tentang saving itu. Jangan kaget pokoknya. Kalau misal kalian mau pengen beli sesuatu, udah satu aja, jangan semuanya sampai habis. Iya. Jangan kagetan ya. Iya. Kagetan ada yang kaget punya duit banyak kan. Banyak nih, mumpung aku waktu di Indo nggak bisa beli nih, aku beli.
Iya benar. Lapar mata sih, lapar mata. Kita sering lapar mata. Iya. Sekarang alhamdulillahnya kalau misal ada duit banyak kaget, beli investasi apa nih? Udah beda. Peralihannya beda, lebih positif lah ya, insya Allah. Amin. Daripada spending. Bener, harus bertumbuh menjadi lebih baik tiap harinya. Oke, kayaknya itu doang. Jadi ada nggak kerasa apa nih. kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak cuma materi doang, banyak Iya, hal betul. yang harus kita persiapkan. Betul sekali, dicatat itu semua ya guys, teman-teman. Nih pokoknya di rumah udah mulai belajar bersih-bersih sendiri. Pokoknya harus rapi, harus cepat gitu kan. Harus cepat Jangan sih. lelet, harus cepat. Bibah itu sampai sekarang yang nggak bisa cepat makan. Oh, Itu gitu. hal yang di Australia kan kerjaannya kita kan istirahat kan 15 menit. Habis Iya. itu lunch 30. 30 menit, terus 15 kan. Paling lama 30 menit. Jadi Iya. kalau misalnya nggak cepat-cepat makan, aku tuh kalau misalnya nggak fokus makan, maksudnya nggak bisa fokus makan atau ke distract sama HP, itu pasti nggak habis, baru setengah, udah 25 menit, ya jadinya aku tutup lagi. Ya Allah, aku tuh lelet banget. Jadi kalau makan harus fokus pun tuh harus cepet-cepet gitu loh. Aku tuh nggak bisa Iya, iya, makannya iya. cepet. Ya sih, itu harus cepet sih. Apa-apa gerak harus cepat, bersihin rumah harus cepat. Pokoknya kalau nggak cepet ya nggak bakal lah itu kecanda, nggak bakal terlaksana gitu. Waktunya karena kan dibatasin juga untuk istirahatnya guys. Harus gesit, ngapain Harus gesit. Gak boleh Cepot, pelan-pelan kayak kita kan. Biasa apa-apa pelan-pelan slow Lelet, gitu. iya. Solo ya kan. Pokoknya harus belajar cepet sih. Mulai dari Indo Gesit. bersih-bersihnya cepet, siap-siap. Kalau nggak siap-siap, Masak-masaknya. tahu-tahu udah mau. Soalnya di sini tuh apa-apa tepat waktu. Nggak kayak di kita ya. Bisa lah Jadi, nanti. bener. Apa nanti Sejam lobby sama lagi. ini ya kan, supervisor. Tadi agak ini. Iya. Beralasan di sini nggak bisa. Nggak bisa, beralasan potong gaji guys, mohon maaf. Karena di sini gaji adalah per jam. Jadi Ya benar. kalau misal kalian telat ya 1 jam kalian terpotong, atau 15 menit kalian terpotong, gitu-gitulah. Tergantung ini, tergantung masing-masing company peraturannya. Apalagi Marima? Udah sih gitu. Udah ya. Nanti tambah panjang lagi kita kalau ngobrol, ditambahin lagi. Bener. Iya benar. Oke. Udah gitu aja. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa mampir ke Instagramnya Bibah atau ke Instagramnya Mbak Nila. Instagramnya Bibah adalah @haputrihabibah. Instagramku Rimanela. Iya, Rimanela. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye.